Shalom umat Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom umat Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Saya percaya di pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hari ini kita akan diberkati lebih lagi. Sebab Tuhan Allah yang luar biasa. Dia sanggup memberikan segalanya bagi kita semua. Di pagi hari ini mari saya mengajak kita semua. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau perkatakan bahwa dialah Tuhan kita. Dialah Raja kita. Dia Allah yang berkuasa. Biarlah Tuhan berdaulat di tempat ini. Biarlah Tuhan hadir di sini. Memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. suaramu.
katakan bahwa Dialah Tuhan. Engkaulah Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah lagi dengan iman. Sebab Kaulah Tuhan di atas segalanya. Engkau Raja yang berkuasa. Tiada nama lain, tiada Tuhan. Haleluya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Raja kami. Kami sanjung Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang besar.
Kami bangga punya layak hidup. Haleluya, haleluya. Kami naikkan pujian bagimu. Haleluya, haleluya. Kau yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Hormat Tuhan, kita akan pujian. Dengan lembut katakan dia Tuhan. Dengan lembut. Berdaulatlah di tempat ini, saat ini. Tuhan, mari Engkau memberkati kami semua. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Jadikan kami Tuhan penyembah-penyembah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari Tuhan memberkati. Ambil alih ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah terjadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini Tuhan, di tempat ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ibadah hari ini Tuhan, mari Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka dan menabiskan ibadah di pagi hari. Haleluya, haleluya, amin, amin. Umat Tuhan, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Mari saya mengajak kita semua, kita berikan yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus Tuhan yang dahsyat. Dia berkuasa. Dia Allah yang segala. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Sebab Dia yang layak dipuji. Haleluya.
sebab kasih Tuhan setia untuk selamanya. Haleluya. Kita harus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan di pagi hari. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kau yang layak dipuji Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan lagi. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Amin. Ku berikan hanya padamu. Benar Tuhan. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Ku puji nama Tuhan. Oh, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam Gusmu. Oh, menari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah kami berkat. Ku puji nama Tuhan. Oh, ku sembah dan ku muliakan. Bunyikan lagam Gusmu. Oh, menari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah lagi puji Dia. Ku puji nama Tuhan. Oh, ku sembah dan ku muliakan. Amin. Bunyikan lagam Gusmu. Oh, menari, narilah. Amin. Terimalah Tuhan pujianku, jadikanlah kami ku puji nama Tuhan. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Bunyikan lagam Gusmu. Menari, narilah. Terimalah pujianku, jadikanlah Haleluya. Haleluya. Mari Tuhan, siapkan hati kita di pagi hari ini Tuhan. Engkau yang kami puji, Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami butuh Roh Kudus di tempat ini, melawat setiap kami, memberkati setiap kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau ya Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya.
sama-sama. Lebih sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini, katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan kami, mengalir. Haleluya. Ini doa kami pagi hari ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir dalam hidup kami. Yesus. Haleluya. Pulihkan kami, pulihkan kami. Hadirat-Mu, kami rindukan Roh-Mu yang kudus, mengalir memenuhi hidup kami, mengalir menyertai hidup ini. Tanpa Roh-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa ya Tuhan. Oh Yesusku, inilah pengakuan kami di pagi hari yang indah ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengalir bagi kami di pagi hari ini pada saat pemberitaan firman Allah. Manusia kami terbatas Tuhan, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Engkau kenal setiap keberadaan umat-Mu pagi hari ini. Hamba terbatas untuk mengenalinya Tuhan, tetapi hamba berdoa di dalam nama Yesus pada saat pemberitaan firman Allah. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengalir, melawat, memenuhi setiap jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Sehingga ibadah pada pagi hari ini menguatkan iman kami, menguatkan tubuh jasmani dan rohani kami. Di tengah-tengah kami menghadapi situasi dan kondisi yang mungkin tidak menyenangkan bagi kami. Mengalirlah Roh-Mu yang kudus. Kami berikan ruang seluas-luasnya hanya untuk Roh-Mu pada saat pemberitaan firman Allah ini. Sehingga firman Allah menjadi jawaban pada saat kami hadir di pagi hari yang indah ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Segala intervensi daripada kuasa kegelapan yang akan mencoba mengalihkan perhatian kami, yang akan mencuri benih-benih firman Allah yang ditaburkan, kami berdoa, kami hardik di dalam nama Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami konsentrasi yang penuh. Biarlah Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Beracaralah pada saat pemberitaan firman Allah ini Tuhan. Melalui hamba-Mu, biarlah hamba-Mu berkurang-kurang, Tuhan bertambah-tambah. Kami siap menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk melayani kita melalui pemberitaan firman Allah. Pagi hari ini mari kita melihat beberapa firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita di hari-hari yang berjalan sepanjang minggu ini, apa terlebih di tengah-tengah kita menghadapi pandemi virus corona, ya.
Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua kita akan baca mulai ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya. Surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Kolose pasal yang kedua kita akan baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya, yang tidak sempat bawa Alkitab silakan lihat di Infokus. Yang di rumah juga ya sama-sama kita menikmati Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya baca ayat yang ke-6, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat yang ke-7. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Puji Tuhan, silakan duduk. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah kita yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini adalah tanggapan Rasul Paulus terhadap kondisi keadaan yang ada di jemaat Kolose hari-hari itu. Walaupun di dalam firman Tuhan yang lain mencatat bahwa Rasul Paulus sendiri tidak pernah sampai di Kolose. Namun kita melihat bagaimana berdasarkan informasi-informasi yang disampaikan oleh Alkitab menyatakan bahwa ternyata ajaran-ajaran yang di luar daripada kehendak Tuhan itu bukan nanti sekarang. Itu sudah ada di zamannya Rasul Paulus. Ya. Makanya dalam beberapa jemaat dia sampaikan hati-hati, hati-hati dan hati-hati. Selalu diperingatkan bahwa betapa kita harus waspada secara rohani sehingga kekristenan kita tidak menjadi Kristen yang biasa-biasa saja. Nah, di pagi hari yang indah ini saya memberikan tema renungan kita bertumbuh di masa sukar. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahwa di dalam kekristenan kita Allah menghendaki yang namanya pertumbuhan. Jadi gereja harus bertumbuh bukan hanya secara kuantitas saja tetapi juga secara kualitas. Puji Tuhan, bagaimana dulunya melekat dengan sebutan klasis istimewa, ya, disebut klasis istimewa, satu jemaat, satu klasis. Setelah sekian tahun lamanya berjalan, puji Tuhan, mulai ada perkembangan. Ya, ada beberapa jemaat yang didirikan, dan itu adalah kehendak Tuhan bahwa gereja harus berkembang. Nah, di dalam perkembangan kekristenan kita, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang diperhadapkan dengan kita. Nah, pada pagi hari ini saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saya berbicara tentang gereja, saya tidak berbicara gereja secara umum, tetapi secara pribadi, yaitu saya dan saudara-saudara sendiri. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, itu tidak gampang-gampang saja, tidak mudah-mudah saja. 2 Timotius pasal yang ketiga berkata bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bukan hanya kepada gereja yang secara umum, bukan kepada dunia ini, tetapi juga kepada saya dan saudara-saudara secara pribadi. Yesus berkata kepada Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, yaitu saya dan saudara-saudara. Pertumbuhan iman seseorang itu dituntut oleh Tuhan harus ada buah. Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose, memperingat supaya hati-hati ya dengan
keberadaan orang-orang yang di luar, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Memang secara mendetail Rasul Paulus tidak menjelaskan apa yang kondisi jemaat yang ada di Kolose. Tetapi kalau kita melihat di ayat yang ke-8, dia berkata, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi ada ajaran-ajaran yang keliru, yang palsu, yang di luar daripada ajaran Kristus. Ini yang ajaran-ajaran turun-temurun, ya. Saya tidak tahu secara jelas, Alkitab tidak Rasul Paulus tidak menulis secara ringkas apa itu aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang palsu. Tapi kalau kita melihat keberadaan firman Tuhan pada pagi hari ini dia, ajaran-ajaran atau filsafat-filsafat yang kosong itu juga sama dengan ketong yang ada di Kaimana ini dia. Saya pikir tidak beda juga dengan orang-orang yang ada di Kaimana, ya. Kita memang ada di Kaimana, tapi kalau ketong balik ke kampung masing-masing pasti ada juga yang begitu, ya toh. Oh nanti jangan begini, ada anak bayi tidak boleh bercermin. Nah, ya toh, ada itu. Anak bayi tidak boleh dikasih cermin atau dia bercermin. Hubungannya apa? Ya. Itu orang serta ditanya, kenapa tidak boleh? Itu orang-orang tua bilang begitu. Itu sudah ajaran-ajaran yang keliru. Tidak ada dia punya dasar, ya. Nah, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang yang ada di Efesus di Kolose supaya hati-hati dengan orang-orang yang demikian. Maka sebagai hamba Tuhan dia mengajarkan kepada orang-orang yang ada di Kolose dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, ya, kita harus memperhatikan keberadaan hidup ini. Sama dengan Bapak Ibu Saudara kita yang hadir pada pagi hari ini maupun di rumah. Mungkin hari-hari ini kita sedang diperhadapkan, memang di Kaimana ini belum terlalu kentara itu ajaran sesat, ajaran-ajaran yang keliru. Tetapi setidaknya kita juga mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kekristenan kita. Tidak beda jauh dengan orang-orang yang ada di luar sana. Walaupun memang masih belum terang-terangan seperti mereka di sana. Ya, toh? Kita beribadah walaupun masih dalam pra-new normal, sudah bisa datang ke gereja. Orang di luar sana masih live streaming. Ya. Bapak Gembala khotbah, Ibu Gembala yang shooting. Ibu Gembala atau pengerja yang shooting. Ya. Direkam. Ibu Gembala yang pimpin pujian. Begitu-begitu saja. Atau sebaliknya. Nah, pada pagi hari ini saya menyampaikan 4 hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose tentang bagaimana kita menghadapi bertumbuh di dalam kondisi yang sulit sekalipun. Ya. Jadi, saudara ingat baik, apapun kondisi kita hari-hari ini, mau itu corona kah, koronu kah, apakah, itu kita harus bertumbuh. Tidak boleh tidak. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Roma, apakah yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah? Tidak ada. Apakah itu pedang, apakah itu kelaparan, apakah itu virus, ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Dengan kata lain, sesukar apapun, sesulit apapun kehidupan saya dan saudara, kita harus menjadi gereja yang dewasa. Amin. Nah, bagaimana menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat menghadapi masa sukar yang ada hari-hari ini? Saudara, beberapa minggu yang lalu, bulan lalu tepatnya ya, saya punya teman satu angkatan, kami di grup itu ada informasi bahwa satu kampung di karantina. Karena ada satu opa yang meninggal, dan sesudah meninggal, ya sudah tahu di kampung tuh, mereka ya namanya juga gotong royong. Ya. Selesai mereka pemakaman, baru dinyatakan dia hasil tes bahwa positif COVID-19. Sedangkan satu kampung, saya hubungi teman-teman bilang, aduh kau sebaku pegang tangan, sebaku cium, sebaku peluk, mau apa lagi? Jadi mau tidak mau harus satu kampung karantina. Dia bilang, aduh terpaksa, dikebun saja ini dia, dikebun saja, 14 hari dikebun. Itu baru 14 hari, belum lagi, masih ditambah lagi sampai genap 28 hari. Jadi dia bilang ini masak betul-betul dikebun ini dia. Ya. Mau keluar kampung sudah ada cap. Ya. Tidak boleh, yang namanya dari kampung ini tidak boleh keluar. Jadi satu kampung tak kurung. Ya. Mau ibadah,
yang saya sangat tersentuh hati saya itu dia waktu lihat data-data kita kan ada kumpul 1-2 rupiah untuk berbagi dengan mereka. Jadi di situ ada nama gembala, ada 2 gembala. Satu keluarga itu sudah dikarantinin 1 bulan lebih, sudah 1 bulan, ya. Tambah itu dia sudah 1 bulan lebih. Jadi bukan berarti ketong anak Tuhan tapi lolos dari COVID, ya toh? Bukan berarti ketong anak Tuhan tapi biasa-biasa saja, aman-aman saja. Tidak, kita pun akan mengalami hal itu. Tetapi bagaimana sikap kita mengalami tantangan demi tantangan yang diperhadapkan dengan saya dan saudara-saudara hari-hari ini dia. Perhatikan baik. 4 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, dikatakan dalam ayat yang ke-6 bagian B, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Karena corona, biarlah kita tetap di dalam Dia. Amin. Karena kesulitan-kesulitan diperhadapkan bagi saya dan saudara-saudara, maka kita harus tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia artinya kita ada di dalam. Yang kelihatan itu adalah Kristus, bukannya kita. Makanya dalam firman Tuhan yang lain Rasul Paulus katakan bahwa hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kalau Kristus yang hidup di dalam dia harus semakin bertambah dan kita harus semakin berkurang. Sehingga nama Tuhan yang Karena itu biarlah hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Tetap artinya tidak bergerak, tidak bergeser. Berada pada posisi yang sama ketika kita telah menerima Yesus Kristus. Waktu kita terima pengajaran itu yang kita terima dengan baik, kita harus tetap di situ. Jangan sampai ada yang bilang, oh ketong tidak pakai yang itu dia, ketong ganti nama Yesus, pakai nama yang Bambang saja, ya toh, pakai nama Palakua saja. Kita ganti nama Yesus semua dalam kitab. Ya, Yesus itu nama orang Yahudi, Yesus ya Yesus. Kalau dia pakai nama Tuhan, ya dia Tuhan. Tapi orang Sangir bilang dia mau. Arti kata mau itu Tuhan sudah. Jadi mau ganti dengan apa lagi? Yang herannya begini Bapak Ibu. Sekarang kan di televisi itu dia kan satu filmnya sama. Tapi bahasanya dirubah-rubah ke bahasa daerah masing-masing. Iya toh? Ada yang tujuannya apa? Supaya orang-orang yang tidak memakai bahasa Indonesia, yang masih kental dengan bahasa daerah, juga terima Yesus karena dia punya pemberitaan firman Allah melalui film yang divisualisasikan pakai bahasa daerah. Yang anehnya ada ajaran-ajaran sekarang tidak boleh pakai nama Yesus, diganti semua pakai nama yang satu. Nama Yesus saja orang setengah mati mengerti, apalagi pakai nama yang suka lingkar-talingkar pakai bahasa Ibrani. Iya toh? Jadi ini perhatikan baik. Mau siapapun dia, mau dibilang bentuk bagaimana, ingat kita harus tetap ada di dalam Dia. Karena kalau kita tetap di dalam Dia, maka Dia akan memberikan pencerahan bagi saya dan saudara-saudara, maka Dia akan memberikan pengertian bagi kita untuk bagaimana menghadapi hari-hari yang kita jalani hari-hari ini Dia. Iya. Mungkin ada penyusup di luar gapa, tolong dilihat satu orang. Saya ada lihat gerakan-gerakan yang kurang menyenangkan di luar sana. Laki-laki celana pendek, tidak pakai kaos. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Biar ketemu firman Tuhan juga tapi ya. Iya toh? Di luar dekat Pak Hidayat punya itu. Nah kita lanjut dalam firman Tuhan. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia, ibaratnya ini Bapak Ibu kita ada di dalam, yang kelihatannya ini coba dia punya gelas aquanya saja. Nah bentuknya bentuk seperti gelas aqua. Maka dalam kondisi apapun kalau kita ada di dalam Dia, maka kita akan muncul seperti Yesus, karakter Yesus. Jadi ketika kita mengalami kesulitan ataukah kelaparan ataukah apapun itu, yang ada di luar ini dia akan nampak itu karakter Yesus. Saudara ingat baik. Sampai hari ini saya tidak pernah dengar berita di televisi atau di Facebook atau di internet bahwa ada anak Tuhan yang mati gara-gara tidak bisa makan karena corona ini dia. Yang saya lihat apalagi di postingan Facebook itu makanan saja anak-anak Tuhan yang posting. Berarti apa? Tuhan pelihara. Amin. Di dalam Dia pun kalau kita menghadapi tantangan Tuhan tetap pelihara.
Makanya kita harus tidak boleh bergeser daripada iman kita. Dan firman Tuhan yang lain, Tuhan berkata bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan keperkasaannya di dalam Yesus Kristus. Maka kita harus tetap hendak di dalam Dia. Yang kedua, karena saya lihat waktu berjalan terus. Jangan, tidak boleh terlalu lama, nanti dapat lempar lagi. Dapat kode dari bawah. Kakak Lin, pokoknya kalau terlalu panjang kasih mati saja Mike, so tahu itu dia. Ya, yang kedua adalah bagian 7, ayat yang ke-7 bagian A. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, yang pertama berada tetap. Kedua, berakar di dalam Dia. Ya. Berakar, bicara akar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian daripada sebuah pohon atau tanaman yang punya tugas adalah untuk menguatkan pohon itu, dan di sisi lain adalah untuk memberikan asupan makanan terhadap sebuah pohon, satu pohon, sehingga pohon itu akan bertumbuh. Nah, bertumbuh dan tidaknya pohon itu dia itu sangat bergantung pada akar. Iya toh Pak Sinon toh? Nanti kalau saudara tidak percaya, saya tidak yakin, tanya langsung di ahlinya, sarjananya ini. Saya memang sarjananya lain, jurusannya lain, tapi ada Pak Sinon ini dia. Ya, nanti tanya Pak Sinon. Jadi kalau akar itu dia tidak kuat, pohon itu akan mati. Saya semai Rica, sudah kali ketiga ini dia. Mungkin dari 100K itu yang hidup cuma 20-an kah Pak. Begitu. Tidak tahu apakah terlalu kering atau terlalu basah kah. Pokoknya dia punya batang itu kecil-kecil itu patah, ya, busuk. Saya bilang, aduh, memang keton telah sekolah di situ, jadi keton telah tahu. Ya. Ada yang begini hari ini, oh hijau bagus, padahal besoknya begini sudah selayu. Angkat begini, so tidak ada yang punya akar, tinggal dia punya daun saja. Mau kuat bagaimana kalau gereja yang tidak dia punya akar? Ya. Waktu satu kali Yesus bilang, saya cuma lihat daun saja, mana dia punya buah. Oh besok kok kering. Apa yang terjadi? Langsung kering Bapak Ibu. Ya. Nah Tuhan mau kita berakar. Di dalam firman Tuhan yang lain, perumpamaan tentang seorang penabur. Alkitab katakan bahwa ada benih yang jatuh di pinggir jalan, ada benih yang jatuh di semak belukar, ada benih yang jatuh di atas batu, ya, ada benih yang jatuh di tanah yang baik. Nah dari benih-benih ini dia ada 3 benih yang tidak berhasil, tidak bertumbuh. Kenapa? Karena tidak berakar dengan baik. Apalagi cuma tertanam di atas pohon, batu-batu. Kalau cuma di atas batu ya selesai sudah. Dia punya, Alkitab bilang dia punya tanah cuma sedikit. Jadi waktu dia terima firman Tuhan baik, dia bertumbuh hijau. Pas giliran datang corona punya teman-teman, dia langsung layu. Ya, tidak kuat. Tetapi firman Tuhan, benih yang jatuh di tanah hati yang paling baik, dia bertumbuh. Dia tertanam, dia bertumbuh. Nah itu yang Tuhan mau, gereja harus tetap tertanam. Makanya di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakarnya bukan di dalam Bambang Palakua atau di dalam Gembala Pendeta Musa Romana, di dalam Dia. Maka saudara kalau jadi gereja, jadi anak Tuhan, karena Bapak Gembala, saya mau salah, keliru. Ya. Kita ada hari ini dia karena Tuhan. Amin. Kita ada ini karena hari ini karena Tuhan. Saya keluar tadi. Saya dari tadi malam itu bergumul. Dari kemarin saya bergumul. Aduh. Kalau saya turun ini dia baru siapa yang pelayanan di atas ini. Saya sudah siapkan istri saya. Cuman masalahnya kalau dia pimpin pujian, saya ada pakai mic ini dia. Kalau dia duduk pimpin pujian sambil ini makanya tidak apa-apa, tapi saya mau pakai mic ini dia soalnya. Saya bilang, sudah saya hubungi beberapa pemuda di sini siap naik. Aduh, sampai tadi malam belum ada kepastian. Ya, tahu-taunya apa yang terjadi pagi hari ini di luar daripada harapan saya. Jauh lebih daripada harapan saya. Dorang ampa yang datang naik ke atas. Yang bikin saya kaget pas keluar begini. Anak-anak Papua. Ampa orang anak Papua, saya tidak pernah. Pokoknya saya berdoa saja. Dorang ampa datang. Ada satu jiwa yang baru, saya tidak tahu itu dia, saya tidak kenal. Baru datang tadi. Saya bilang nanti ketemu lihat saja. Selesai ibadah. Itu bukan karena ketora, bukan karena keluarga Suruni punya tanah di sana kasih di gereja, tidak, karena Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau saudara ikut Tuhan gara-gara lihat manusia, bukan, salah besar. Ya, karena manusia mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Makanya kita harus berakar di langsung membuat kita tersinggung atau tersungging, ya toh? Ya puji Tuhan tidak apa-apa, karena saya lihat Tuhan bukan lihat gembala.
Saya tidak tahu Ibu Beni, Pak Tonokota, ya, Bapak Hidayat, apalagi Bapak Kebidubun, ya, jemaat-jemaat yang lama lah, ya itu. Mungkin kalau mulia manusia, mungkin ketemu sebanyak kecewa Ibu So paling banyak kecewa mungkin, kalau namanya manusia. Pendeta juga manusia, iya toh. Roker juga manusia, sama dengan hamba Tuhan juga manusia. Tidak luput daripada berbagai tantangan dan kekhilafan. Tapi kalau kita lihat Yesus ada di dalam dia, wah itu apa yang terjadi. Jangan usik hamba yang diurapi oleh Tuhan. Kecil kalau hamba Tuhan, oh itu paling mantap itu dia. Ya. Jangan usik. Maka kita harus berakar di dalam dia. Bagaimana supaya kita menghadapi tantangan hari-hari ini dia. Supaya kita bisa tetap bertemu di tengah-tengah kesukaran hidup ini. Kita harus tetap berakar di dalam dia. Yang berikut dikatakan dalam ayat yang ke-7 bagian B. Dibangun di atas dia. Masih hal yang tidak beda jauh. Sesudah kita berakar, kita harus dibangun. Dalam firman Tuhan yang lain Rasul Paulus katakan, aku sebagai ahli bangunan, aku telah meletakkan dasar yang benar di dalam Yesus Kristus. Sesudah saya ada pelayan yang lain datang, ada pengerja yang lain yang datang, terserah dia membangun dengan bahan yang apa. Tetapi ingat, dasarnya harus Yesus Kristus. Terserah dia membangun pakai bahan apa, pakai batako yang biasa, pakai tela, pakai kayu, pakai apa, itu terserah. Tapi dasarnya, sesuatu yang dibangun itu harus dasarnya Yesus Kristus. Sesudah dasar dibangun itu pakai nama Yesus Kristus. Hendaklah kamu dibangun atas dia dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Jadi kita harus dibangun, iman kita harus dibangun di dalam iman kepada Yesus Kristus. Hidup yang kita hidup ini bukan karena melihat, amin. Tetapi karena percaya. Percaya di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Siapa yang pernah ke surga? Angkat tangan. Puji Tuhan, belum ada toh? Sama. Tapi bagaimana kita tahu di surga itu lantainya emas? Bagaimana kita tahu di surga itu ada mahkota-mahkota yang telah disediakan bagi setiap orang percaya? Karena kita percaya firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang pernah ke surga selain dari dia yang telah datang dari surga. Jadi kalau ada yang bilang, Tuhan bilang begini, hati-hati di akhir zaman, ada yang bilang, akulah Mesias. Oh saya dari surga. Ya toh, bye-bye. Yang Alkitab catat itu yang dari surga itu cuma pertama Tuhan, yang paling utama itu iblis. Ya toh. Maksudnya yang paling pertama-pertama. Karena Yesus itu disampaikan nanti di kitab Injil. Tapi di dalam kitab Kejadian, iblis sudah dijatuhkan dulu. Lucifer sudah jatuh lebih dulu. Dia sudah dari sana. Jadi perhatikan baik, kita harus dibangun di dalam dia. Iman kita harus dibangun di dalam dia. Nah, perjalanan iman kita tidak serta-merta itu biasa-biasa saja. Terkadang iman itu kita harus diuji. Iman kita harus diuji. Jadi saya kalau sudah ada hal-hal mungkin adalah yang kurang-kurang ya. Dan saya sudah pernah alami itu dia saya sudah tahu. Saya bilang, oh ini mau kasih murni lagi ya. Jadi kalau ada tantangan-tantangan yang pernah saya sudah alami terus itu datang lagi, saya bilang, oh ini mau kasih murni berarti ya sudah. Ayat yang bagian yang terakhir, kita harus melimpah dengan syukur. Ya sudah kalau sudah tahu, oh orang ini, oh datang begini lagi, ya sudah puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya. Kenapa kita bisa mengucap syukur, melimpah dengan syukur? Karena kita telah belajar dibangun di dalam iman yang benar. Ya. Firman Tuhan selanjutnya hal yang ketiga adalah hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika saya lahir baru di tempat ini, saya diajarkan bagaimana dengan firman Tuhan, ya, maka saya harus bertambah teguh di dalam iman itu. Setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap kita yang telah dilahirkan kembali oleh air dan roh, kita harus bertambah teguh di dalam iman yang benar. Nah, iman yang benar kita menjadi teguh itu cuma ada di dalam Yesus Kristus, bukan di orang lain. Bukan di Bapak Hidayat, ya toh? Bukan. Bukan di siapa-siapa. Hanya di dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita punya iman menjadi teguh? Kita harus melewati proses demi proses. Dan yang namanya proses pasti tidak baik, Bapak Ibu. Saya percaya COVID-19 ini dia bukan satu kebetulan kalau diizinkan Tuhan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bagaimana cara Allah
mendidik gerejanya supaya betul-betul jadi gereja yang tangguh. Awal-awal waktu tidak bisa ibadah saya bilang ini bagaimana ini dia. Saya mulai berpikir, kalau ada jemaat yang rohaninya bagus ya puji Tuhan. Tapi kalau mau berdoa makan saja susah, nanti bagaimana? Apa kata dunia nanti kalau mau makan saja susah mau berdoa. Ya kalau berdoa sendiri oke, tapi kalau sudah sama-sama aduh. Ada jemaat yang begitu. Nah sekarang tidak bisa ke gereja. Yang ke gereja saja mau doa makan susah, apalagi yang sudah tidak ke gereja. Disuruhlah ibadah di rumah masing-masing. Saya bilang, oh kesempatan ini dia supaya orang latihan. Saya bikin liturgi. Ini pembacaan minggu ini dia. Ya silakan satu orang pujian, satu orang ibu atau bapak yang mau renungan silakan. Jadi kalau siapa yang mau renungan, satu orang yang bawa firman Tuhan, bawa puji-pujian. Itu jemaat di sana waktu awal-awal. Itu berjalan sekitar 3-4 kali ya, sampai 1 bulan kalau tidak salah. Habis itu dia sudah. Saya pikir karena kita kondisi memungkinkan sudah kita ibadah saja, begitu. Kita tetap ibadah. Jadi kalau tidak mengalami ini dia susah juga Bapak Ibu. Jadi tidak kebetulan kita diajarkan bagaimana tetap betul-betul berpengharap. Betul-betul. Kenapa? Oleh Tuhan dengan kondisi. Ada masalah, ada tekanan, jangan bilang ada pencobaan apa lagi ini dia. Jangan mengeluh. Mari kita lihat dari sisi yang baik. Kita lihat dari sisi yang lain. Puji Tuhan. Ini cara Tuhan untuk mendidik saya supaya saya menjadi gereja yang dewasa. Amin. Supaya saya menjadi gereja yang kuat. Supaya saya bertumbuh dan bertumbuh. Jangan sampai kita sudah 30-40 tahun ikut Yesus. Tapi kita punya rohani kerdil. Kita punya rohani begitu saja. Sampai memutih rambutmu. Kita punya rambut mungkin 3 warna. Tapi ketemu tersinggung, orang Manado bilang, tasontong sadiki, tapela besar. Iya toh. Oh itu Bapak Gembala, kenapa setuju hamba Tuhan? Itu dia lagi. Membuka aib-aib, singgung-singgung tuh, kita orang punya kepribadian. Yesus bilang, firman Tuhan katakan apa? Barang siapa ku kasih, ku hajar dan ku tegur. Jadi bagus kalau ditegur dengan firman Tuhan, karena dikasihi. Kalau tidak ditegur, itu yang susah Bapak Ibu. Aduh ini mas, tidak. Kage, ada bawa persembahan, oh bagus, oh ayo. Padahal begini, so tahu salah, kau tahu tidak dikasih benar, itu salah itu dia. Kenapa undang lagi hamba Tuhan tidak? Kenapa bicara kenapa Bro Bambang lagi yang khotbah? Aduh, nanti dia singgung-singgung ke orang lagi. Ya bukan kita hamba Tuhan. Tuhan kasih ingat supaya dikasih tahu kepada jemaat. Supaya apa? Jemaat berubah. Supaya apa? Jadi dewasa. Maka kita harus bertambah, kita punya iman di dalam dia. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudara ini kasih dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah yang terakhir, yang terakhir yaitu adalah hendaklah hati ini melimpah dengan ucapan syukur. Bersyukur di waktu diberkati itu luar biasa gampang. Pasti iya toh? Tapi bersyukur ketika saudara ditekan, diinjak, wah itu yang waktu saudara disepelekan, waktu saudara di kantor mungkin tidak dianggap, di tempat kerja, apa sih itu, siapa sih Lin Gainau itu dia, dia terhadap anak kecil mau anak baru kemarin. Ya bersyukur saja, Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang memproses kita supaya kita jadi, Kakak Lin bilang apa? Dulu tidak terima. Ini tinggal pakai seragam saja. Masuk kantor, iya toh? Enak sekali. Enak. Tapi Tuhan, di Kaimana bikin apa? Tahu dia menjadi apa? Tidak ada uang tiket mau ke Kaimana. Saudara tidak percaya nanti tanya langsung dia punya orang ada di belakang sana. Tinggal pakai seragam nama serta gantung di kantor bupati. Yang lain ketemu di Kaimana masih baku gigi. Kantor di kantor bupati, tinggal masuk kerja saja. Tuhan bilang pergi di Kaimana. Coba kalau Kakak Lin tidak ke Kaimana, belum bertobat hari ini dia. Iya toh Kakak Lin toh? Datang di Kaimana mau jadi apa tidak tahu. Waktu yang membuktikan, akhirnya waktu pulang kemarin, waktu pulang beberapa waktu yang lalu, dorang pegang tangan.
memang kau dorang sendiri yang akui. Kenapa? Karena telah dilatih oleh Tuhan. Hidup susah dulu, mulai begini-begini dan seterusnya. Akhirnya Tuhan promosikan. Orang tidak anggap sepele lagi. Nah, kenapa kita harus berada? Hendaklah, saudara perhatikan bagian-bagian terakhir firman Tuhan. Ya, kenapa disebutkan oleh Rasul Paulus melalui firman Tuhan pada pagi hari ini? Hendaklah kamu, hendaklah dan hendaklah. Ada 4 kali Alkitab mencatat kata yang sama. Kata hendaklah ini memiliki 2 pengertian. Yang pertama itu adalah bersifat kewajiban, ya. Yang pertama bersifat kewajiban. Dikatakan ini harus, ya. Yang kedua bersifat tentang kiasan, ya. Mudah-mudahan kita tetap ada di dalam Dia. Itu bersifat doa. Tetapi kalau hal yang pertama dikatakan bahwa hendaklah itu bersifat kewajiban. Nah, orang yang telah terima Yesus, perhatikan ayat yang pertama, bagian yang pertama dari kitab yang kita baca pada pagi hari ini. Pasal 2 ayat yang ke-6 bagian A. Kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya harus hukumnya, wajib hukumnya tetap hidup di dalam Dia. Jadi bukan karena setelah kita sudah bertobat, sudah kita bebas lagi melakukan dosa. Tidak, kita harus tetap di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan menjadi teguh di dalam Dia. Ingat, wajib hukumnya. Jadi pemuda remaja dengar, yang sudah terima Yesus, ya jemaat yang ada di rumah perhatikan, dengar baik, yang sudah terima Yesus dari semula, kita harus tetap hendak di dalam Dia. Ya. Supaya kehidupan kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang berikut, saudara, saya mau sampaikan bahwa melalui kesempatan firman Tuhan pada pagi hari ini Rasul Paulus bukan kebetulan menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose supaya kita tetap hidup di dalam Dia. Karena ada alasan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Makanya kita harus dibangun, iman itu harus dibangun di dasar yang benar, di dalam Yesus. Karena di dalam Yesus ada hikmat yang benar. Di dalam Yesus ada pengetahuan yang benar. Di dalam Yesus ada yang namanya kekayaan yang tersembunyi, yang tidak pernah orang lain ketahui. Itu ada di dalam Yesus. Maka kita harus dibangun di dalam Dia. Maka kita harus tetap tinggal di dalam Dia. Itu alasannya Rasul Paulus menekankan kepada jemaat yang ada di Kolose, tidak boleh bergeser daripada iman yang telah kita terima sejak semula. Karena di dalam Dia, ya, karena di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Ratu dari negeri Sheba dia datang melihat Salomo. Kenapa? Karena hikmat yang ada di dalam Salomo berbeda dengan orang lain yang ada. Pribadi daripada Yusuf itu dikatakan seorang yang memiliki roh yang para dewa-dewa yang kudus. Kenapa dia memiliki hikmat yang luar biasa? Karena dia dibangun imannya di dalam kebenaran firman Tuhan yang baik dan benar. Maka dikatakan bukan menjadi orang muda yang gampangan saja, tetapi menjadi pemuda yang luar biasa. Kenapa? Karena ada roh hikmat yang luar biasa. Kita dibangun di dalam Dia karena memiliki pengetahuan yang luar biasa terhadap perkara-perkara yang ada di depan. Orang lain bisa mendudukan kepada kita, tetapi iman kita tetap kepada Yesus saja. Orang bisa menjatuhkan kita, tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego mereka tidak berkhianat dengan Tuhan. Ya, mereka tetap punya iman kepada Tuhan. Habakuk katakan, sekalipun pohon ara dan pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Artinya sekalipun tidak ada penolong bagi saya dan saudara-saudara, jangan tinggalkan iman kita kepada Dia. Kenapa? Karena hanya di dalam Dia ada keselamatan. Yang kedua Bapak Ibu, yang bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mengapa Rasul Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Kolose tetap berada dibangun di dalam Dia? Karena di dalam Dia, ayat yang ke-9, sebab di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam Yesus kepenuhan kealahan itu ada. Kita mau cari apa? Mau cari damai? Ada di dalam Yesus. Mau cari pangkat naik? Ada di dalam Yesus. Mau cari berkat jasmani, rohani, semua ada di dalam Yesus. Kenapa kita harus pergi berguru di Kilo 6 sana, di bawah jembatan? Ya toh. Kenapa? Iya toh Pak Hidayat toh?
Ada yang begitu, bersemedi di sana di kilo 6. Orang punya tanah, saya bilang lempar dorang saja, ya toh. Jadi Pak Guru dorang kalau mau ke kebun, coba Bapak dorang. Itu biasanya siang-siang dorang. Bapak Guru kalau mau ke kilo 20 sana, coba lihat kalau ada orang yang berewok, sudah sedorang itu dia. Itu dorang bukan bimandi, dorang pergi bersemedi. Ya, mau cari yang begitu-begitu. Ketontra perlu cari yang begitu-begitu. Karena apa? Ketika kita di dalam Tuhan, Tuhan memperhatikan hidup saya dan saudara-saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes bilang begini, ayat yang pertama dan seterusnya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Tinggal di dalam Dia, semua pasti akan baik-baik saja. Tinggal di dalam Dia, Tuhan tetap memelihara usaha dan bisnis Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Walaupun orang lain di PHK, walaupun yang lain dapat mungkin masalah dan karena kondisi perekonomian yang tidak menguntungkan, ya mungkin dirumahkan. Saya punya teman itu ada sampai dia bilang dari awal bulan, dari awal tahun kita sudah dirumahkan tanpa ada kepastian dari perusahaan. Ya, bantu doa, dia bilang begitu, bantu doa. Saya bilang bagus saja dengan dia, saya bercanda dengan dia. Iya tidak apa-apa, karena kau punya harta dari bapak dan mama kan tidak akan habis 7 turunan. Nanti orang ke-8 baru dia mau habis. Jadi tidak apa-apa, jalani saja hidup ini dia. Masih muda, belum kawin, ya tetap semangat saya bilang. Kesempatan cari Tuhan. Ya. Kesempatan cari Tuhan. Oh iya, terima kasih bro, terima kasih. Ya. Jadi harus dibangun di dalam Dia, harus tinggal di dalam Dia. Karena di luar Tuhan kita tidak dapat bikin apa-apa. Ya. Jadi ingat baik firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kita menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Dia. Bagaimana kita bisa bertumbuh di masa sukar? Tetap tinggal di dalam Dia, berakar, dibangun, dan hati yang melimpah dengan syukur. Ya. Orang mau bersyukur pada saat diberkati itu biasa, tetapi dalam kesulitan itu luar biasa. Bagaimana kita bisa melimpah dengan syukur? Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam segala hal kita harus mengucap syukur, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa milikilah hati yang melimpah dengan syukur. Nah, hati yang melimpah dengan syukur itu akan mampu bersyukur dalam segala hal. Makanya tetap tinggal di dalam Dia. Amin. Mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Pada kesempatan siang hari yang indah ini, kita datang menghampiri Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Hari-hari ini kami diperhadapkan dengan kesulitan Tuhan, tapi kami percaya Engkaulah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya. Oh, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di samping Yesusku. Ku tak mampu sendiri.
Haleluya. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatan kami, Engkaulah kuatku, yang menopangku, yang menopangku. Bukan yang wajahmu yang berseru, pertolonganku datang darimu. Bukanlah saja, haleluya. Kaulah harapan dalam hidupku, pertolongan kami, Engkaulah kemenangan bagi kami. Peganglah tanganku, pandanglah Tuhan, haleluya. Kami berseru memanggil namamu Tuhan. Peganglah tanganku, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah sumber kemenangan bagi kami. Haleluya. Keberadaan kehidupan rohani kami, pertolongan bagi kami. Yesus, haleluya. Kami menyembahmu, kami sembahmu Yesus. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami. Ya Yesus, Allah yang ajaib, dahsyat Tuhan. Ya,
Hari-hari ini mungkin saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan sedang mengalami tekanan, mengalami goncangan, mengalami pergumulan yang luar biasa. Satu hal yang ingin saya sampaikan, saya memberitahu pada pagi hari ini bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Sebab tangannya yang berkuasa menopang kehidupan kita. Sesukar apapun hidup kita yang kita hadapi hari-hari ini, belum pantas, belum sebanding dengan kematiannya di kayu salib. Apapun kondisi kita hari-hari ini, jangan gantikan posisi Tuhan dengan posisi yang lain. Apapun itu, jangan gantikan Tuhan. Jangan nomor duakan Tuhan. Jangan nomor tigakan, apalagi yang terakhir. Jadikan dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Biar kita tetap tinggal di dalam dia, dibangun di dalam dia, menjadi gereja yang dewasa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan. Semua nyanyikan pujian ini, katakan pandang wajah Tuhan. Haleluya. Berserulah kepada Tuhan selama dia berkenan mendengarkan setiap seruan kita, sebab dari dialah pertolongan kita. Haleluya. Jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, dan berseru, pertolonganku datang dari Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, dalam hidupku. Yesuslah harapan, Yesuslah kekuatan dalam hidup ini. Oh, Kaulah dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah pengharapan dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada siang hari yang indah ini. Meteraikanlah firman-Mu dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus, mampukanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sebab dengan demikian, kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulai kesempatan pagi hari ini dan seterusnya, kami akan tetap menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidup kami. Dan kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Kami akan tetap berakar, dibangun dan memiliki iman yang teguh di dalam Engkau. Karena hanya di dalam-Mu ya Tuhan, kami memperoleh kemenangan. Hanya di dalam Tuhan kami memperoleh keselamatan. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang hidup pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan segera akhiri ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita dengan satu pujian pengagungan kepada Tuhan.
Tuhan sudah berkenan hadir dalam ibadah kami, melawat kami, memberkati kami dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu, dengan firman-Mu. Kami datang berbeda sebentar ketika kami pulang. Kami pulang dengan sukacita, kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya pagi hari ini satu demi satu kami telah berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan terus bersama dengan kami. Sepanjang minggu yang akan kami lalui, Tuhan tolong, Tuhan sertai kami dalam setiap aktivitas kami, dimanapun kami pergi dan berada. Dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, di rumah tangga kami masing-masing, tanpa terkecuali. Tuhan memberkati. Sehingga ketika ada kesempatan bagi kami di waktu-waktu yang akan datang, untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami ada di dalamnya. Bukan karena kami ingin menerima, tetapi kami mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Dari anak kecil sampai orang dewasa, Tuhan tanpa terkecuali Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat daripada Tuhan, dengan perlindungan yang sejati daripada Engkau Tuhan, sehingga dalam hidup kami biarlah Tuhan yang selalu dipuji dan dipermuliakan. Memberkati semua yang sudah melayani pada kesempatan pagi sampai siang hari ini, pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers, Infokus, semua tim yang ada di multimedia, kami berdoa diberkati di dalam setiap pelayanan mereka. Tambahkan talenta hikmat dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan talenta dan hikmat yang mereka miliki dapat dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan yang dipercayakan di dalam jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Bapak Gembala dalam pelayanan yang ada. Tuhan memberkati bersama dengan keluarga besar, keluarga hamba Tuhan yang ada. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka hari-hari ini, untuk perkembangan keluarga, untuk jemaat, untuk apapun itu Tuhan kami berdoa. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jawaban, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Pemerintah bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan yang ada di Kabupaten Kaimana kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, agar supaya Kaimana tetap aman dalam lindungan daripada Tuhan. Bukan karena bupati, bukan karena sekda, bukan karena siapa-siapa, tetapi karena perlindungan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berkati pintu-pintu masuk di Kabupaten Kaimana, baik melalui darat maupun lewat pelabuhan Tuhan, melalui bandara Tuhan. Kami berdoa dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Engkau jauhkan daripada setiap malapetaka, virus, penyakit apapun. Kami berdoa, kami teging di dalam nama Yesus. Biarlah semua yang masuk ke Kaimana adalah yang baik daripada Tuhan. Sehingga di tempat ini, di Kabupaten Kaimana, nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah walaupun belum seperti biasanya. Tetapi kami percaya Tuhan akan memulihkan segala sesuatunya. Sehingga kami umat Tuhan dapat tetap bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang ada, berkati pimpinan sinode yang ada Tuhan. Tuhan tolong semuanya, biarlah dalam kendalinya Tuhan. Kami mengucap syukur, sisa kegiatan kami sepanjang hari ini, kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bersama dengan Tuhan, hari ini menjadi hari yang penuh diberkati dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami akan akhiri ibadah di pagi menjelang siang hari yang indah ini. Kekasih-kekasihku, pulanglah dan terimalah segala berkat daripada Bapa di surga. Cinta dan kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengentaran, penyertaan dan karunia-karunia yang dikerjakan oleh Allah melalui kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupan kita semua, mulai pagi hari, siang ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah yang suci di saat yang indah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin.